baceritakelung.com. Baik, tabiah pendengar baceritakelung.com, kita jumpa dalam program acara ini untuk episode pertama. Dan Bacerita di kelung.com adalah sebuah program podcast yang kami hadirkan untuk jadi ajang bacerita atau diskusi juga dialog talk show tentang banyak hal yang berkaitan dengan sejarah, seni budaya, kebiasaan, tren sosial, politik, dan ekonomi. Dan program acara ini akan kami hadirkan selama 30 menit. Dan untuk episode pertama ini kita akan membahas satu topik yang kira ini menarik dan dia itu memiliki banyak makna. Sebuah tradisi yang oleh orang-orang Minahasa sebut dengan Batifar. Dan saya sudah teman bacerita kita kali ini adalah Calvin Michael Wishan. Calvin Wishan seorang magister pendidikan. Dia meraih S2-nya di bidang pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015. Dia seorang muda asal Kecamatan Tareran Sel, dan sejauh yang saya tahu dia hidup dari keluarga atau masyarakat yang sangat dekat dengan tradisi Batifar ini. Baik, kita akan bercerita dengan Calvin Wishan, dan sekarang kita akan mulai dengan pertanyaan dari segi kata atau istilah Batifar. Bung Calvin, artinya apa ini? Ya, oke. Baik. Terima kasih Bung Denny. Pertama, senang sekali bisa diajak dan terlibat dalam acara yang luar biasa ini, acara Bacerita dalam program podcast kelung.com. Oke, baik. Bicara Batifar, kata ini bagi kebanyakan orang Minahasa tentu sudah sangat familiar ya. Karena kata Batifar ini adalah juga kata dalam bahasa Melayu Manado yang merupakan bahasa percakapan sehari-hari orang Minahasa. Jadi hampir dipastikan semua orang Minahasa pasti tahu akan arti dari kata ini. Tapi tidak juga menutup kemungkinan orang luar dari luar Provinsi Sulut misalnya, entah yang singgah atau menetap sebentar lalu pergi, pasti juga pernah mendengar kata ini. Batifar bagi saya berarti aktivitas masyarakat. Nah, khususnya masyarakat Minahasa untuk mengolah dan memanfaatkan hasil dari pohon aren, atau kalau di Minahasa disebut pohon seo. Namun Batifar juga bisa diartikan secara spesifik sebagai aktivitas untuk mengambil atau menyadap nira atau saguer dari pohon seo. Secara terminologi, kata Batifar kalau kita lihat dalam bahasa daerah Minahasa, khususnya Tontemboan, kata Batifar disebut dalam bahasa Minahasa disebut makeet. Nah, kata makeet sendiri berasal dari kata dasar keet, sehingga orang yang melakukan aktivitas Batifar sering menyebut dirinya dengan sebutan tukang keet atau tukang Batifar. Di beberapa kampung di Minahasa, terutama di daerah Minahasa Selatan, banyak orang yang masih menggunakan kata makeet dan tukang keet untuk
mengidentifikasi dirinya dan menjelaskan aktivitas mereka dibandingkan dengan menggunakan kata batifar atau tukang batifar. Mungkin contoh seperti ayah saya, dia akrab menggunakan kata makeet untuk aktivitas batifar dan menyebut dirinya tukang keet dalam hidup sehari-hari dalam bermasyarakat. Sebab ayah saya dia sudah berprofesi sebagai tukang keet selama kurang lebih hampir 30 tahun dan masih menekuni profesi ini masih sampai sekarang saat ini. Baik. Kemudian jika demikian, maka yang melakukan batifar itu disebut tukang batifar. Nah, dari masyarakat Anda sendiri atau masyarakat Minahasa pada umumnya, siapa tukang batifar itu? Apakah dia adalah seorang yang khusus, memiliki keahlian khusus, orang yang memang hidup dari pekerjaan batifar ini, atau seperti apa? Baik. Tukang batifar siapa mereka? Tadi host sempat mengatakan bahwa apakah memang tukang batifar ini harus orang khusus atau seperti apa? Bagi saya, tukang batifar adalah orang yang memang memilih untuk hidup dari hasil mengusahakan pohon aren atau pohon seo. Artinya orang tersebut tidak hanya sekedar mengambil hasil dari pohon seo, tapi ia juga harus menjadikan pohon seo sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya, dari dirinya. Maka bisa juga dikatakan sebenarnya hanya orang-orang khusus atau orang-orang tertentu, dalam artian orang yang konsisten dan serius yang bisa menjadi tukang batifar. Sebab orang tahu batifar bukan pekerjaan sembarangan atau gampangan. Mungkin siapa saja bisa untuk batifar memang, tapi tidak semua orang bisa jadi tukang batifar. Untuk menjadi tukang batifar, menurut saya seseorang itu harus mengisi dirinya dengan banyak pengetahuan atau memperlengkapi dirinya dengan banyak pengetahuan dalam waktu tertentu yang bagi saya tidak singkat. Jadi ketika dia menjadi seorang tukang batifar, ada proses yang dia alami dan waktu yang dia lalui juga tidak 1 atau 2 hari. Mungkin dalam beberapa bulan, tahun bahkan. Kita lihat bahkan ada yang menjadi tukang batifar, dia sudah belajar, sudah memperhatikan sejak masih kanak-kanak. Nah, ada juga misalnya pengetahuan tentang batifar biasanya didapatkan seseorang dari orang tuanya atau dari keluarganya, anggota keluarganya atau kerabat dekatnya. Jadi misalnya seorang ayah juga memperkenalkan aktivitas batifar kepada anaknya. Nah, si anak ini biasanya sejak kecil sudah diajak ke kebun. Jadi sejak kecil anak-anaknya itu sudah diajarkan atau diberikan kesempatan belajar mengusahakan pohon aren. Nah, jadi orang tua juga biasanya menyediakan atau mencari tempat atau pohon aren yang kira-kira cocok untuk anaknya belajar bagaimana mengusahakan pohon aren. Kita pribadi
punya pengalaman seperti itu. Kita pernah mengalami di saat SD dulu di dekat daseng. Nah, daseng ini istilah untuk menyebut pondok tanpa tempat orang tua saya atau ayah saya memasak cap tikus. Di dekat pondok itu ada sebuah pohon aren yang mayangnya sudah dekat dengan tanah, dan pohon itu memang sudah tua. Di situ saya pertama kali mungkin berinteraksi dengan mayang secara langsung. Jadi bisa memegang, bisa memukul, bisa mengiris, bisa menyadap saguya dari mayang tersebut. Walaupun memang sebelumnya saya sudah ikut ayah saya batifar. Saya sebagai anak memperhatikan apa yang dilakukan ayah saya. Jadi secara tidak langsung bagi saya dia sementara memberikan pelajaran, dan mungkin di momen ketika saya diberikan pohon aren yang mayangnya dekat dengan tanah, di situ saya bisa mempraktekkan hal yang saya lihat, dan dari situ saya belajar banyak hal soal bagaimana batifar. Upaya dari orang tua, misalnya seperti orang tua saya, untuk mengajarkan anaknya belajar tentang batifar adalah memberikan semacam modal, semacam pelajaran kehidupan bagi anaknya kelak. Pengetahuan itu bisa menjadi modal dia untuk hidup mandiri. Walaupun memang tentu dalam kenyataannya juga pilihan memilih masa depan sebenarnya bukan pada orang tua, sebenarnya pada anak tersebut. Jadi pilihan tetap ada pada sang anak. Namun memang kebanyakan orang yang berprofesi sebagai petani atau tukang batifar memilih untuk menyekolahkan anaknya, bahkan sampai perguruan tinggi. Dan setelah itu memang memberikan anaknya memilih kerja lain tentu selain batifar. Jadi ketika anak itu sudah disekolahkan, ketika dia sudah berikan kesempatan untuk sekolah, secara otomatis orang tua sudah memberikan pilihan bahwa anaknya ya silakan memilih pekerjaan lain selain misalnya batifar. Mungkin ya seperti menjadi misalnya menjadi guru, menjadi dosen, menjadi birokrat, tentara, polisi, atau pendeta, atau pekerjaan lainnya. Hal seperti ini atau kasus seperti ini sama seperti yang terjadi di kampung saya, misalnya di Wogok. Walaupun juga banyak orang tua yang berprofesi sebagai tukang batifar, dan anak-anaknya kebanyakan ya bersekolah sampai menyelesaikan perguruan tinggi dan bekerja seperti jenis pekerjaan yang saya sampaikan tadi. Namun uniknya juga sampai sekarang di kampung Wogok misalnya masih tetap banyak orang yang berprofesi sebagai tukang keet atau tukang batifar. Nah, jadi tadi itu mungkin ada orang yang menjadi tukang batifar ketika dia juga sudah sejak kecil diberikan pengetahuan oleh orang tuanya. Jadi ketika pun dia sudah dewasa, sudah selesai atau sudah dirasa sudah cukup mandiri untuk bisa batifar sendiri, dia bisa menjadi seorang tukang batifar. Ada juga orang yang belajar menjadi tukang batifar ketika dia sudah cukup dewasa atau sudah menamatkan sekolah di jenjang pendidikan tertentu, misalnya tamat SMP atau SMA, ada banyak. Tapi ada juga di beberapa kampung hanya tamat SD dan memang memilih untuk melanjutkan hidup dan untuk belajar dengan cara batifar. Nah, orang yang kemudian belajar batifar ketika sudah dewasa, biasanya orang ini ikut anggota keluarga, mungkin kakak atau om atau teman atau tetangga yang memang aktivitasnya batifar. Jadi orang tersebut bisa belajar bagaimana batifar dari si tukang batifar yang adalah keluarganya, temannya atau tetangganya.
sehingga orang itu bisa mandiri menjadi seorang tukang batifar. Waktu lalu waktu kita membuka internet, terlebih di situs Kemendikbud itu, saya menemukan ternyata batifar sudah terdaftar sebagai tanda Indonesia sejak tahun 2016 dari Provinsi Sulawesi Utara. Di situ warisanbudaya.kemendikbud.go.id ditulis bahwa batifar adalah aktivitas masyarakat yang dilakukan kaum lelaki dewasa untuk menyadap atau mengambil air tua atau saguer dari pohon enau, aren atau pohon seo. Nah, saya senang dengan adanya pendataan seperti ini. Apalagi ada pengakuan secara legal kepada masyarakat Minahasa ataupun di Sulawesi Utara. Walaupun memang saya pribadi tidak setuju dengan bagian dalam definisi tersebut, terutama bagian kaum lelaki, karena nyatanya kan batifar tidak hanya bisa atau dilakukan oleh kaum lelaki, karena ada juga kaum perempuan yang bisa atau melakukan aktivitas ini. Oke, baik. Anda hidup di masyarakat, ya saya kira sejak kecil Anda sudah hidup di masyarakat atau bahkan keluarga dengan tradisi batifar ini. Biasanya apa yang dilakukan oleh tukang batifar? Katakanlah sejak dia bangun pagi, lalu ke kebun dan seterusnya. Apa yang dia lakukan? Oke, baik. Jadi mungkin yang dilakukan tukang batifar itu dalam satu hari mungkin bisa diurut dari dia memulai aktivitasnya sejak pagi, bahkan masih sangat pagi. Jadi aktivitas tukang batifar ini ditentukan dari apa yang dihasilkannya dari pohon seo. Misal tukang batifar yang membuat gula merah, aktivitasnya dalam satu hari berbeda dengan tukang batifar yang membuat cap tikus. Nah, makanya kadang ada pengakuan juga dari tukang batifar bahwa memang membuat gula merah diakui lebih berat dari membuat cap tikus. Tukang batifar yang membuat gula aren atau gula merah, dia pun harus berangkat lebih pagi. Biasanya sekitar ya jam 4.30 sampai jam 5 pagi ya sudah memulai aktivitas. Nah, ini karena dia harus mengambil saguer hasil sadapan harus dalam keadaan manis. Nah, kalau sudah lewat waktunya ataupun dia telat dalam mengambilnya ataupun telat melakukan aktivitas batifar, saguernya itu menjadi asam dan tidak bisa lagi dibuat menjadi gula aren. Perbedaan yang mencolok lain, misal kalau membuat gula merah harus menggunakan saguer yang manis. Sementara membuat cap tikus harus menggunakan saguer yang rasanya asam atau saguer itu telah melewati proses fermentasi. Nah, itu tadi mungkin tukang batifar pembuat gula merah. Nah, sekarang tukang batifar pembuat cap tikus hanya melakukan aktivitas batifar sekali dalam sehari. Terserah waktunya. Jadi mungkin bisa pagi, bisa siang atau sore, karena dia tidak dituntut seperti tukang batifar di gula merah yang harus ada patokan waktu tertentu, kalau tidak saguer itu akan rusak begitu. Nah, namun kebanyakan juga tukang batifar yang membuat cap tikus ini melakukan aktivitasnya sejak pagi, tapi tidak seperti waktu si tukang batifar yang membuat gula merah. Nah, namun ada beberapa persamaan antara kedua. Sebelum berangkat ke kebun, artinya masih di rumah ini, tukang batifar ini biasanya mempersiapkan peralatan untuk batifar.
peralatan yang utama untuk dipakai dalam batifar, yaitu pisau atau yang sering disebut pisau keet. Nah, pisau keet ini ya digunakan untuk batifar, untuk memotong, mengiris mayang pohon seo. Dan peda atau parang yang digunakan untuk bisa memotong dahan atau batang, atau juga digunakan untuk mengambil kayu bakar untuk memasak gula merah ataupun cap tikus. Di pagi hari sebelum berangkat ke kebun, pisau keet dan peda tersebut diasah dengan baik. Sesudah mereka mempersiapkan peralatan pisau, sudah diasah. Nah, mungkin ya seperti biasa, mungkin minum pagi, sarapan, dan mungkin mempersiapkan bekal untuk dibawa dan nanti mungkin akan dimakan di kebun. Nah, setelah itu sudah siap, nah si tukang keet ini langsung berangkat ke kebun biasanya. Nah, bisa juga bekal makan siang si tukang keet nanti dibawa oleh sang istri atau anak, atau sang istri bersama anak. Kalau anaknya masih kecil, biasanya sang istri menunggu anaknya usai sekolah, terus bersama-sama dengan si anak itu menuju ke kebun, membawa bekal untuk ayahnya, atau kalau anaknya itu memang sudah bisa ke kebun sendiri, nah bekal itu dibawa oleh anaknya ke ayahnya. Nah, tapi juga kadang memang si tukang keet ini sudah membawa sejak pagi bekal untuk dia makan siang, karena mungkin juga si istri bekerja di kebun, bisa menjadi buruh di kebun orang begitu, ataupun dia juga melakukan aktivitas kerja yang lain begitu. Nah, tukang batifar biasanya memiliki pondok di kebun. Nah, kalau di dalam bahasa Minahasa disebut daseng atau sabuah. Nah, di tempat ini, di daseng ini, mereka mengolah nira atau saguer menjadi gula merah atau cap tikus. Nah, dari rumah biasanya mereka langsung menuju ke daseng di kebun itu. Mereka menaruh perlengkapan, menaruh bekal, menaruh baju, ataupun menaruh barang-barang yang dibawa dari rumah, meletakkan di daseng tersebut. Nah, kemudian dari situ baru mereka memulai aktivitas batifar. Tapi ada juga yang mungkin pohon seo yang diolah itu berada di jalan menuju ke pondok atau di kebun. Jadi dia sudah mampir untuk batifar. Nah, tukang batifar pembuat gula merah, jadi ketika sampai di kebun dia langsung melakukan aktivitas batifar tahap pertama, karena dia 2 kali melakukan aktivitas batifar. Nah, dia melakukan aktivitas tahap pertama, kemudian setelah itu dia langsung memasak gula merah. Nah, sambil dia menunggu gula yang diolah itu masak, dia melanjutkan aktivitas batifar dan mengambil kayu bakar untuk digunakan untuk memasak. Mungkin ia juga biasanya beristirahat nanti saat pas sudah pada waktunya, biasanya untuk makan siang. Nah, biasanya kalau bekalnya nanti dibawa istri atau anaknya, atau istri dengan anaknya, dia nanti menunggu mereka datang, baru mereka makan bersama. Nah, setelah makan siang, dia itu baru melanjutkan batifar tahap yang kedua atau kali kedua. Mungkin itu biasanya pada sore hari gitu. Jadi setelah semua sudah selesai, itu baru dia mengemas barang-barang yang akan dibawa pulang, mengemas gula yang sudah selesai dimasak, kemudian mereka pulang ke rumah. Nah, kalau tukang batifar pembuat cap tikus, pada pagi hari sesampainya di daseng, biasanya ia langsung mulai memasak cap tikus gitu. Jadi sementara memasak cap tikus,
dia mulai melanjutkan atau menyelesaikan aktivitas Bativar gitu. Dan sementara juga Bativar dia juga mengambil kayu bakar. Jadi ketika pergi Bativar di suatu tempat, ketika pulang dia tidak membawa Saguer, pasti dia membawa kayu bakar gitu untuk digunakan memasak cap tikus. Makan siang juga dia beristirahat. Seperti tadi juga dia mungkin menunggu istri atau anaknya yang membawa bekal, atau kalau bekal yang dia sudah bawa pasti dia langsung makan. Tapi kalau dia menunggu anak istrinya atau anaknya yang membawa, dia menunggu dulu baru mereka makan bersama. Nah, usai makan dia melanjutkan Bativar. Nah, usai Bativar, ketika sudah selesai juga memasak cap tikus, mereka ya mengemas barang dan pulang ke rumah. Nah, saat Bativar, baik si pembuat cap tikus ataupun pembuat gula merah, terkadang memang mereka mengajak anaknya untuk ikut. Nah, disitulah anak itu belajar dengan memperhatikan ayahnya. Nah, sesudah mungkin mereka pulang dari kebun, setibanya di rumah, ya aktivitas mereka tentu ya sama seperti aktivitas semua keluarga lah pada umumnya. Ya, oke, menarik sekali. Saguer yang ditifar oleh tukang Bativar ini yang disadap dari pohon seho atau pohon enau ini biasanya dibuat apa? Oke, baik. Jadi ya seperti yang saya mungkin sudah singgung tadi bahwa saguer yang dihasilkan si tukang Bativar, tukang cat ini memang diolah untuk membuat cap tikus dan gula merah begitu. Tapi saguer hasil dari aktivitas Bativar ini juga dibuat cuka, bisa dibuat cuka untuk makanan. Nah, saguer yang ditifar yang biasanya untuk dibuat gula aren atau gula merah. Gula aren ini ada dua macam, yaitu gula aren yang halus atau biasa orang Minahasa bilang gula merah ancor, dan gula aren yang didinginkan dalam cetakan. Yang cetakan itu terbuat dari tempurung kelapa, begitu. Jadi oleh karena gula hasil cetakan ini berbentuk sesuai dengan hasil cetakan itu bulat terus dan dia keras seperti batu, maka itu juga sebabnya gula aren di Minahasa disebut gula batu gitu. Nah, selain dibuat gula batu kan saya sudah sampaikan tadi bahwa saguer juga menjadi bahan baku untuk membuat cap tikus. Jadi di cap tikus dibuat dari saguer yang sudah difermentasi kemudian disuling kemudian menghasilkan cap tikus atau alkohol tradisional Minahasa. Oke. Nah, kaitan dengan saguer yang kemudian dibuat cap tikus, ada yang memang dibuat gula merah atau gula batu, tapi khusus dengan cap tikus. Di masyarakat Anda sendiri, para petani cap tikus itu memahami pekerjaan ini seperti apa? Karena kita tahu bersama bahwa dia menghasilkan sebuah cairan yang memiliki kadar alkohol tinggi dan sering sekali dituduh sebagai sumber kriminal atau katakanlah seperti itu. Padahal mungkin juga dari cerita yang kita dengar atau yang kita lihat sendiri bahwa banyak petani cap tikus yang kemudian dapat menyekolahkan anaknya. Saya kira paling dekat Anda adalah seorang yang dari keluarga yang menjalankan tradisi Bativar dan kemudian lebih khusus membuat cap tikus, dan Anda bisa menyelesaikan kuliah hingga
magister pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, terkait pertanyaan bagaimana petani atau tukang batifar memahami pekerjaan mereka sebagai pembuat cap tikus, seperti apa mereka memahami itu. Bagi saya pribadi, tukang batifar yang membuat cap tikus sampai hari ini memahami bahwa membuat cap tikus adalah aktivitas untuk terus hidup, terlepas dari semua tuduhan dan stigma bahwa cap tikus adalah sumber gangguan Kamtibnas. Para tukang keet yang membuat cap tikus percaya bahwa semua keonaran, gangguan Kamtibnas itu semua disebabkan oleh manusianya, oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, bukan karena cap tikusnya. Apalagi kadang menyerempet menyalahkan tukang batifar atau tukang membuat cap tikus. Apa beda cap tikus dengan minuman alkohol berlebar lain yang beredar di masyarakat yang dijual secara bebas? Kenapa seolah cap tikus selalu dijadikan kambing hitam? Apa dia harus diberi label dan dikenakan pajak terlebih dahulu, kemudian tuduhan dan stigma itu semua bisa hilang? Cap tikus bagi orang Minahasa, terutama bagi tukang keet, merupakan sebuah berkat dari Sang Pencipta atas hasil jerih lelah mengolah tanah. Jadi aktivitas membuat cap tikus diyakini juga adalah pekerjaan yang diberikan dan direstui oleh Sang Pemberi Kehidupan. Oleh karena itu juga, ya, cap tikus di Minahasa dijadikan sebagai ramuan obat tradisional. Juga digunakan sebagai bahan untuk memasak. Dari hasil cap tikus, para tukang batifar ini mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, mampu menyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi. Kemudian anak-anak mereka menjadi pendeta, guru, dosen, pengacara, polisi, tentara, birokrat, pengusaha, dan lain sebagainya. Hasil cap tikus juga digunakan untuk membangun rumah dan memenuhi kebutuhan lain. Artinya, cap tikus mampu memberikan kehidupan bagi banyak orang. Sesuatu yang mampu memberikan kehidupan berarti mampu menjadi berkat dan mampu memberi berkat. Sehingga aktivitas seperti itu harus terus dilakukan. Itu mungkin. Iya. Dan menurut Anda sendiri, seorang yang saya kira masih sangat dekat dengan tradisi batifar ini, dan saya mendengar Anda ini sangat sangat membanggakan sekali tradisi ini untuk pekerjaan ini. Menurut Anda sendiri, bagaimana kira-kira tradisi ini dapat bertahan di era ini? Jadi tradisi batifar dapat bertahan sampai sekarang ini karena ternyata masyarakat percaya, para tukang batifar percaya, dari tradisi ini orang dapat hidup dan dapat memberikan kehidupan bagi hidup yang lain. Batifar masih sangat kontekstual dengan hidup hari ini. Karena masih ada orang yang berhasil hidup dari hasil usaha ini. Orang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya atau mencapai tujuan hidup lewat hasil batifar. Hasil penjualan produk dari hasil batifar mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, kebutuhan pokok, sampai bahkan kebutuhan pelengkap. Misal untuk keperluan sehari-hari, makan, minum, baju, menyekolahkan anak, sampai keperluan tinggi misalnya, membangun rumah, membeli kendaraan, dan lain sebagainya. Selain itu, tukang batifar tidak hanya hidup dari hasil gurame merah dan cap tikus sebenarnya. Mereka juga memanfaatkan hasil lain dari ponsel. Misalnya
sagu. Pohon aren yang tidak menghasilkan sagu ger yang baik, pohonnya itu diambil, kemudian diolah, kemudian menghasilkan sagu. Kemudian dari batang, dari akar sampai daun itu semuanya berguna pohon aren. Bisa dibuat lidi, kemudian bisa dijual untuk sapu, bisa dibuat tali, buahnya bisa untuk kolang-kaling, batangnya bisa untuk kerajinan, dan banyak hal lain yang bisa digunakan dari pohon aren. Dan tukang batifat ini yang paham dengan bagaimana memanfaatkan hasil dari pohon aren, sehingga tradisi ini memang masih sangat cocok dan kontekstual di hari ini. Juga karena tradisi ini, dengan adanya tradisi batifar, alam masih terjaga. Karena orang masih mengolah kebun, menanam pohon, menjaga kawasan air, mata air, menjaga kelestarian air, menanam, memelihara pohon, dan terutama yaitu menjaga harmoni antara manusia dengan alam. Oke. Untuk Gitu. bagian terakhir acara Bacerita kita di kelung.com ini, satu pertanyaan lagi. Menurut Anda, nilai atau spiritualitas apa yang ada dalam tradisi batifar ini? Bila ditanya nilai spiritualitas apa yang ada dalam tradisi ini, menurut saya itu semua nilai luhur Minahasa sebenarnya terkandung dalam setiap aktivitas hidupnya, termasuk aktivitas bekerja. Nah, karena batifar adalah aktivitas kerja juga aktivitas hidup, maka secara otomatis di dalamnya juga terkandung semua nilai-nilai luhur, nilai spiritualitas Minahasa. Seperti misalnya bagaimana manusia harus bertumbuh sebagai manusia dan hidup sebagaimana manusia harusnya hidup, begitu. Kemudian nilai-nilai seperti egaliter, kesetaraan hak dan kewajiban untuk bekerja dan hidup, kerja keras mengolah dan menjaga alam, menjaga kehidupan lain, dan menemukan makna dari bagaimana menjadi manusia Minahasa. Tapi itu juga terkandung dalam aktivitas batifar ini. Aspek spiritualitas lain yaitu batifar mengajarkan manusia bahwa dalam kerja dan hidupnya manusia harus mampu berhubungan baik dengan dirinya, berhubungan baik dengan sesama manusia, berhubungan baik dengan alam, dan terlebih dengan penciptanya. Seperti juga pohon aren atau pohon seo yang dalam bahasa Minahasa disebut akel, yang berarti penjaga pelindung wadah hidup. Berarti sekiranya juga orang yang mengusahakan dan hidup dari hasil pohon aren atau pohon seo bisa menjadi penjaga dan pelindung kehidupan. Oke. Baik pendengar Bacerita kelung.com, demikian perbincangan, percakapan Bacerita kita tadi dengan Calvin Wushan, seorang pemuda yang berasal dari Huhu, Kecamatan Tariran, dan sudah membagikan kepada kita cerita mengenai batifar, baik pengertiannya maupun kemudian prosesnya dan nilai yang dikandung dari kerja batifar ini. Demikian pendengar Bacerita kelung.com, terima kasih sudah menyimak program acara ini dan nantikan program acara Bacerita dalam
episode selanjutnya dengan topik-topik yang tentu akan sangat menarik, dan kita akan menghadirkan orang-orang yang dapat memberi inspirasi kita untuk menjalani kehidupan. Dan topik-topik di maceritakelung.com akan berkisar di isu sejarah, seni budaya, kebiasaan, tren, sosial, politik, dan ekonomi. Dan acara ini dirancang serius tapi santai. Tapi ya, maceritakelung.com